Oke, selamat weekend guys. Nggak kerasa ya, udah weekend lagi. Gua mau sharing-sharing dikit ya. Selain kita analisa-analisa chart, kita bikin konten untuk sharing-sharing website gratis untuk screening dan sortir forex, crypto, dan US stock market. Dan hari ini kita akan membahas Finviz ya. Finviz itu juga lumayan ya. Dia itu cukup lengkap ya. Di situ ada US stock, ada forex, ada crypto, dan yang lain-lain. Dan menurut gue juga bagus nih, karena mereka sama tuh kayak investing.com ataupun TradingView. Mereka bisa mengcombine apa fundamental, data-data fundamental, dan juga data-data technical gitu ya. Gampang banget, tinggal masukin aja, klik Finviz dan segala macam, kalian boleh ambil. Bagus buat teman-teman yang mungkin baru starting trading US stocks, habis itu crypto dan segala macam ya. Oke, lanjut ya guys ya. Kita masuk ke sini ya. Jadi kita masuk misalnya bentar ya, kita buka halaman baru, ketik aja di Google-nya Finviz gitu ya. Nah, Finviz itu tinggal kita masuk ke sini ya. Ya, setelah tadi masuk langsung kita klik stock screener ya. Nah, setelah masuk stock screener dia langsung keluar nih. Kalian boleh login, boleh enggak dan segala macam, terserah gitu ya. Kalau login mungkin akan banyak kemudahannya ya. Di sini dia secara default dia akan kasih lihat saham-saham US nih ya, kayak MSFT, AAPL, Google, FD dan segala macam. Dan dia udah kasih gue gedein ya. Dia udah kasih ininya nih, sektoralnya. Jadi mantep banget nih, yang mana yang bagus. Dan ini kotak besar ini adalah menandakan market cap-nya. Dari communication mana nih yang bagus gitu ya. Dari consumer cyclical siapa yang bagus, financial cyclical. Nah, di sini nih sektornya udah standar, dan Indonesia juga bikin mulai sama nih dengan sektor yang ada di US seperti ini gitu ya. Nah, lalu setelah itu ya, di sini ada tiket-tiketnya, dan kalian boleh lihat nih yang mana aja yang akan melakukan fundamental, dan ada mana aja yang near support nih, kayak gini ya, near support, trendline support, berarti dia udah deket trendline supportnya. Lalu yang deket trendline resistance, nah, ada lagi. Lalu yang kedua stock horizontal support. Jadi di sini udah didapat nih semuanya. Dan ini kalau misalnya nih VSS, BBCA, BBCR adalah channel up gitu ya. Jadi enak banget guys kalau menurut gua, dan ini gampang banget. Tetapi memang defaultnya adalah default US gitu ya. Tetapi buat teman-teman yang punya US gitu ya, itu menurut saya oke banget. Dan di sini juga ada di bawah itu adalah kondisi di futures gitu ya, lalu juga forex dan bonds gitu ya. Jadi teman-teman bisa dapat update-nya langsung secara dashboard gitu ya. Nah, yang gua akan ambil juga secara screener. Nah, di screener ini ya guys ya, di sini ada macam-macam nih ya. Jadi ada sinyal untuk all time high gitu ya, bisa kelihatan di sini, ataupun most volatile, top gainer dan segala macam itu bisa dilihat. Nah, di sini memang update-nya adalah untuk saham-saham US gitu ya. Gua biasanya ya guys ya biasanya gue akan masuk ke, kalau nggak pakai deskriptif, gue akan masuk ke fundamental, or gue akan masuk ke technical, atau all gitu ya. Dan kalau all ini udah lumayan banyak banget ya, bisa menggabungkan seluruhnya. Nah, kalau gue biasanya mungkin kita pakai yang technical aja, gue jelasin gitu ya. Nah, dari technical ini mungkin kalian bisa ngambil nih misalnya dari market cap-nya ya. Dari market cap-nya bisa kelihatan nih ya, yang paling besar Apple dan segala macam. Terus kalian mau lihat misalnya yang di atas 50-day simple moving average gitu ya. Jadi di sini kita lihat misalnya price
above SMA 50, atau yang baru keluar 10%, atau yang baru keluar 20%, atau baru cross gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bilang above dari SMA 50, kita taruh aja di sini, maka akan keset tuh berdasarkan market cap dan keluar gitu ya. Terus abis itu kita mau misalnya dia juga above dari SMA 200 misalnya. Jadi benar-benar uptrend. Nah, masih ada gitu ya. Dan misalnya kita mau misalnya dia above SMA 20 juga gitu ya. Nah, mulai tersortir. Dari tadi cuman ada berapa? Ada sedikit gitu ya. Nah, lalu setelah itu kalian mau lihat bahwa dia dari setiap ininya mungkin udah naik gitu ya, paling tinggi, atau performance keduanya mungkin dia udah apa gitu ya, dan volatilitasnya mungkin dia over 10% gitu ya. Lalu bisa kita gabungkan dengan osilator dan yang lain-lain. Jadi gampang banget guys untuk US stock market yang kalian ada di sini. Wah, lumayan mantap ya guys ya. Lalu setelah itu ada map. Ya, map di sini yang tadi gue bilang ya. Jadi kalian udah bisa lihat berdasarkan dari sektoralnya. Dan dari sektoralnya yang leading siapa nih? Nih, enak banget ngelihatnya nih kalau menurut gue. Tuh, dan ada langsung ininya dari consumer dan segala macam. Dan di sini kalian bisa taruh misalnya dari 1 tahun performance siapa sih yang bagus? Oh, ternyata yang ini hampir semuanya hijau semua ya guys ya, gitu ya. Ataupun yang lain gitu ya, misalnya dari dividend yield, siapa sih yang paling besar? Tentunya ini harus bayar ya, gitu. Nah, lalu setelah itu ada namanya untuk forex ya. Nah, untuk forex juga sama ya guys ya. Jadi kita bisa lihat yang mana nih yang bagus ya digabungkan dengan US dollar. Misalnya nih CAD, NZD, CHF, AUD, JPY, Euro, USD, dan GBP. Yang mana nih kalau dibandingkan US dollar dibandingkan di satu harinya yang naik. Jadi hampir seluruhnya naik kecuali GBP gitu ya. Nah, kalau kalian misalnya mau lihat dari daily-nya juga bisa gitu ya, one day performance dan segala macam itu bisa. Lalu kalian mau lihat berdasarkan chart. Nah, ini ya tentunya biasa ya, chartnya secara ini. Lalu dari performance juga kita bisa lihat ya, performance monthly, performance yearly seperti apa, performance monthly seperti apa. Ya, di sini udah ada nih BTC-nya against US dollar ya, Bitcoin ya. Lalu juga ada USD, JPY dan yang lain. Biasanya ini adalah major pair yang ada gitu ya. Lalu kita bisa masuk ke forex ya. Di forex juga sama ya, ada quotes-nya. Lalu against US dollar tuh seperti apa ya. Ada BTC, ada Litecoin, ada Ethereum, ada XRP dan segala macam ya. Di sini bisa kelihatan dan semuanya bisa kita lihat. Nah, kalau dilihat di view-nya, ini view-nya daily, ini view-nya adalah view weekly gitu ya, dan ini view-nya monthly. Ya, itu dia ya, semuanya lagi down ya. Lalu kita bisa lihat atau kita screening berdasarkan performance-nya. Ya, dari performance-nya kita lihat misalnya dari per day seperti apa gitu ya, atau yang paling kecil seperti apa, ataupun per year gitu ya. Bisa kita lihat, oh yang paling meninggalkan imbal yang paling oke yang mana nih? Oh, ternyata Ethereum against US dollar gitu ya. Lalu ada BTC US dollar, BTC euro. Jadi teman-teman bisa banget nih untuk melihat dan juga men-screening nih. Kalau udah seperti ini, kalau menurut gua ya, setelah ini tinggal kalian misalnya nih, kalian ke forex gitu ya. Kalian udah lihat performance-nya seperti apa dan segala macam gitu ya. Ya. Misalnya di weekly gitu ya, kalian udah tahu performance-nya seperti apa, udah kelihatan dan segala macam ya, seperti ini. Jangan lupa bahwa pilih broker yang baik dan benar. Kalau kalian misalnya punya broker lokal gitu ya, yang memang tervalidasi oleh Bapeti, withdrawnya gampang ya, depositnya juga gampang, pokoknya serba inilah, dan biayanya juga murah gitu ya, low spread ya, no commission dan segala macam. Monggo bisa dipakai. Yang punya gue tuh, gue biasa pakai namanya GIC ya, dan itu kalau menurut gue sangat bagus. Mereka juga kasih guidance-nya buat kita, buat supaya familiar dan bisa cuan konsisten di tradingnya kita. Oke. Nah,
Jadi seperti itu guys, semoga bisa berguna buat teman-teman. Dan gue berharap bahwa dengan kalian taruh di Finviz ini, kalian bisa mengerti apa aja yang bisa kalian dapatkan. Dan kalian juga bisa stroll around nih dengan insider gitu ya, yang segala macam gitu ya. Ini ada beberapa diskusi-diskusi dan yang lain-lain gitu ya. Dan kalian sebenarnya nggak usah menggabungkan dengan dengan sinyal-sinyal, sebenarnya dengan mandiri-mandiri aja gitu ya. Kalian udah bisa sendiri, dan ini banyak banget bisa didapat ya buat kalian gitu ya. Oke? So itu aja dari gua. Semoga berguna guys. And nantikan besok berikutnya tips-tips yang lain. See you guys.